Ya, jadi tidak ada kayak istilahnya kita Pesen. pesen seperti ini tidak Kayak ada. gini, Itu oh, kebetulan kayak gitu ya. historisnya meja itu juga dari yang punya dulu itu meja Langka mungkin. Ya? langka. Oh iya. Tahun-tahun lama udah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Bayu Zaki. Hari ini kita mau nge-review tempat biliar yang sangat unik ini guys. Jadi ini dari permintaan, dari komentar-komentar teman-teman yang ada di IG aku dan ada di YouTube aku. Jadi ini masukan dari teman-teman ya, suruh nge-review tempat biliar, salah satu tempat biliar di Ponorogo yang sangat unik sekali karena di sini bisa dilihat sendiri ya, gak ada sama sekali yang namanya bangunan modern. Ini sangat klasik sekali guys, cukup menarik dan saya sudah langsung ngobrol sama ownernya, bener mas? Ya, Kita betul. kenalkan dulu, namanya siapa? Ardi. Namanya Mas Ardi. Dan di sini Mas Ardi adalah langsung pemilik tempat biliar ini guys. Kalau boleh tahu nama tempat biliarnya apa mas? Nama tempat biliarnya ini Gede Enpool Art Billiard. Aku langsung tanya nih guys, sangat penasaran banget. Terpikir dari mana bikin konsep tempat biliar yang seperti ini mas? Gini, oke. Sebelumnya sedikit saya pengen cerita mengenai konsep biliar seperti ini. Kebetulan saya sendiri itu awalnya dulu penggemar biliar, Penggemar biliar. masih Betul. sekedar penggemar biliar ya, hobi Iya. biliar. Nah, suatu ketika saya ingin buka usaha biliar seperti ini karena saya ingin memajukan motivasi saya sendiri Iya, pada awalnya untuk pribadi saya Iya, sendiri benar. awalnya. Nah, kebetulan waktu saya mendirikan tempat biliar ini, kebetulan banyak disamperin teman-teman, tetangga-tetangga sini. Nah, dari situ terus terpikirkan biliar ini, tempat ini saya komersilkan. Nah, Jadi buat umum mas ya, Iya, kalau boleh tahu buat nih mas, umum, Mas. tahun berapa mulai berdirinya tempat biliar ini di sini gitu ya kan? oke, riwayatnya historis saya tahun 2000 semenjak 2017 akhir November November berarti udah 2017 3 tahun mas ya. kurang lebih 3 selang tahun. Jadi 3 tahun. udah lumayan lama juga ya guys. Mas Ardi ini mendirikan tempat biliar, tapi kita mau tahu dulu nih ya kan, alamatnya di mana? Di Jalan Patimura nomor 38, tempatnya di Dukuh Tamanan, kecamatannya Kauman, Sumoroto, Ponorogo. Itu guys yang biasa ada di radio, pasar Sumoroto kayak gitu tuh. Pokoknya intinya yang di situ nanti abis pasar, kalau dari arah kota itu nanti ada lampu merah kedua belok kanan, nggak jauh dari situ udah sampai tempat biliarnya Mas Ardi ini, betul mas ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih mas, ya kan di sini tuh kayak klasik gitu ya, dari bambu. Terus saya lihat tuh di sebelah sana ada reok mini. Itu motivasinya buat apa mas? Oke, sedikit saya bantu menjelaskan terkait dengan reok mini. Iya. Miniatur reok mini itu cuman sekedar miniatur. Sekedar miniatur. Iya, Mungkin ada karena- unsur budaya. Karena gimana ya, Ponorogo sendiri kan istilahnya muasal reok itu kan dari tanah Ponorogo, Jawa Iya, Timur. betul. Mengembangkan dari sisi budayanya juga, meski kita di Nun Sewu, di lingkungan seperti kayak gini ya. Ya betul sekali. Itu sampai ini guys, aku perhati ini di sebelah sana itu tuh sampai yang alat-alat musiknya juga digantung-gantungin. Serius, nanti aku tampilin ya. Yang namanya tuh ganongan. Nah ada yang namanya gata merak. Terus ada yang namanya topengnya Klono Sewandono dan alat-alat musik lainnya. Meja biliarnya Mas Ardi itu unik, ukir-ukiran ya kan. Terus seninya ada. Itu
emang pesen custom atau emang udah ada dari pabrikannya itu mas? Kalau mengenai meja beyat itu awalnya dulu itu kita cari pesen, bukan pesen istilahnya, kita cari di rumah-rumah sampai kita yang nawarin kita meja beyat. Tapi kebetulan saya sendiri masih belum minat. Kebetulan yang saya minatin ini barangnya seperti yang Anda lihat sendiri di belakang saya. Yang ada ukir-ukirannya gitu mas? Ya, jadi tidak ada kayak istilahnya kita Pesen seperti ini, tidak Kayak ada. video, Itu kebetulan kayak gitu ya. historisnya meja itu juga dari yang punya dulu itu meja langka mungkin. Ya? langka. Oh iya. Tahun-tahun lama udah. Jadi gini guys ya, Mas Ardi ini bener-bener nggak mau kelihatan tempat biliarnya itu biasa. Jadi dia itu pengennya yang bener-bener kelihatan klasik. Jadi di situ tuh ada ukir-ukiran. Nah, yang paling menarik di sini lagi, di tempat biliarnya Mas Ardi ini sama sekali nggak ada yang namanya kemasan plastik. Media-media yang ada di sini tuh nggak ada sama sekali yang menggunakan plastik. Kalian juga pasti nanti penasaran, kita langsung tanya ke Mas Ardinya langsung. Bisa dijelasin Mas Ardi? Oke, nggih, terima kasih. Ini penasaran banget soalnya. Terkait dengan bahan plastik, emang dari awal saya berprinsip bahan dasar plastik itu sebisa mungkin saya hindari. Mengingat dari tahun ke tahun pemerintah pun juga menyarankan kita makan bahan apapun perabot rumah tangga hindari dari bahan anti plastik gitu. Ini guys, contohnya guys, ini tempat minum ini terbuat dari tanah. Nah, kalau kita di Jakarta yang sering kita temui kan ini dari plastik guys ya. Kalau kita ngopi di pinggir jalan di Jakarta, ini juga kopi ini bungkusnya juga plastik. Jadi kita hidup di Jakarta itu kurang sehat kira-kira. Jadi kenapa kalau aku nggak balik-balik ke Jakarta lagi, kalian banyak yang nanya nggak balik ke Jakarta lagi? Ya ini masih betah di sini kayak gitu. Nah guys, di sini nih yang paling menarik. Setelah aku bertahun-tahun di Jakarta, keliling-keliling tempat biliar, tapi di sini yang paling unik ada kotak amal ya kan. Motivasinya apa nih mas untuk menaruh kotak amal di tempat biliar ini? Oke, kalau kaitannya dengan kotak Kotak amal itu di lingkungan sini, kebetulan di depan lingkungan sini ada fasilitas umum, masjid yang digunakan untuk lingkungan. Istilahnya semacam lingkungan seperti ini, tempat beyat. Biasanya banyak orang mengatakan stigmanya negatif, benar. Negatif. Saya juga ngalamin kayak gitu guys. Soalnya apa, setiap saya mau berangkat biliar, bawa stick biliar itu keluar dari rumah, orang-orang tuh pikirannya sudah judi ya kan. Iya, bener nggak mas? Nah iya. Makanya saya ingin banyak masyarakat, banyak warga, suatu tempat beyat itu bukan merupakan tempat yang negatif sebenarnya. Benar. Kita bisa untuk berkreasi, memotivasi. Saya ingin merubah stigma-stigma negatif. Contohnya saya menanamkan kotak amal, dan kita perlu diketahui kita hidup di dunia itu hanyalah apa ya? Kita istilahnya sebentar. Numpang ya. Lebih tepatnya numpang emang. Iya, benar itu. Dan di sini juga udah ini guys, termasuk udah kategori lengkap ya menurut saya. Soalnya ini tulisan-tulisan yang ada di dalamnya itu udah ngasih kita arahan untuk tidak berjudi kayak gitu guys ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Dan yang aku bikin paling penasaran itu yang ada di gantungan atas ini mas, jagung, padi, terus bawang merah, singkong. Ini tujuannya apa ini mas digantung di atas ini mas? Oke, kalau seperti di sini tempat apa ya? Bukan tempat. Istilah saya menggantungkan
hasil bumi di lingkup tempat ini. Harapan saya, maksud saya mengimbaukan bahwa di situ kita sebagai rakyat untuk kemakmuran rakyat kita. Nah, ini udah cukup menjelaskan apa saya rasa penasaran ini guys ya, soalnya penasaran banget apa sih tujuannya digantung-gantungin kayak gini. Apa ini buat nolak jin? Kan bisa jadi kayak gitu ya nggak, nolak jin, nolak apa, kayak santet mungkin ya. Jadi aneh menurut saya kayak gitu. Jadi udah dijelaskan langsung sama Sardi, ternyata dia melambangkan simbol kemakmuran. Di mulai depan itu ada jual minum juga ya Mas Sardi ya? Ada ya. Jual minum, jual makanan. Jadi di sini tuh tempat biliar sambil nongkrong ngopi itu bisa guys. Jadi nggak tempat biliar aja. Dan di next video akan bisa kesini lagi dan ngajak main yang biasa biliar di sini. Dan Mas Ardi cukup sekian dulu. Terima kasih sudah dikasih tahu nih tempat biliarnya, dari seluk beluknya sampai ke apa namanya, nggak ada plastik, nggak ada meja dari plastik, nggak ada yang modern lah ibaratkan, sampai ada kotak amal tadi ya kan. Pokoknya terima kasih banget Mas Ardi. Mungkin kasih saran buat teman-teman di rumah kalau main biliar tuh harusnya gimana sih biar kita tuh nggak dicap negatif sama masyarakat kayak gitu. Triknya gimana itu Mas Ardi? Saya boleh menyarankan kepada para pemain, bahkan pada generasi penerus itu orientasinya dari awal kalau main biliar itu jangan sampai kita beranggapan biliar itu untuk judi. Ya benar. Jangan sampai kita main biliar itu buat judi, buat nyari duit. Kalau nyari duit kita turunnya di turnamen, bener nggak Mas Ardi? Di next video akan bahas turnamen. Saya tadi sempat lupa guys. Di sini tuh ada juga turnamennya. Jadi terima kasih dulu Mas Ardi. Siap. Untuk waktunya. Dan jangan lupa teman-teman di rumah, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Bye bye.